Perkenalkan, nama saya Valdi Alfian Belatangara. Saya dari kelas A1 Keperawatan, program studi keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya adalah salah satu anggota kelompok 1 di mana saya akan membawakan tentang materi keperawatan bencana yang dibimbing oleh Nurse Doni Sahen Solar, Eskep MKes. Pertama yaitu pengertian kelompok rentan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal yang ke-55 ayat yang kedua, kelompok rentan adalah situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimiliki yang pada saat bencana terjadi menjadi berisiko lebih besar. Kelompok rentan ini meliputi yang pertama bayi atau balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat atau disabilitas, dan orang lanjut usia atau lansia. Sedangkan menurut Human Rights Defense yang dikutip oleh Iskandar Hussein disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah pengungsi, refugees, dan yang kedua internally displaced person. IDPs adalah orang-orang yang terlantar atau pengungsi. Serta yang ketiga adalah nasional minoritas, kelompok minoritas, migrant worker, pekerja migran. Yang kelima indigenous peoples, orang pribumi atau penduduk asli dari tempat pemukimannya. Serta ada anak-anak, dan yang ketujuh yaitu perempuan. Identifikasi kelompok berisiko. Terdapat individu atau kelompok yang tertentu dalam masyarakat yang lebih rentan terhadap efek lanjut dari kejadian bencana, yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus untuk mencegah kondisi yang lebih buruk pasca bencana. Kelompok-kelompok ini diantaranya anak-anak, perempuan, terutama ibu hamil dan menyusui, lansia, individu-individu yang menderita penyakit kronis, dan anggota disabilitas. Identifikasi dan pemetaan kelompok berisiko melalui pengumpulan informasi dan data demografi akan mempermudah perencanaan tindakan kesiapsiagaan dalam menghadapi kejadian bencana di masyarakat. Pertama, bayi dan anak, kedua perempuan, ketiga lansia, keempat individu dengan keterbatasan fisik atau kecacatan. Serta kita lanjut di tindakan yang sesuai untuk kelompok rentan, yaitu untuk mengurangi dampak bencana pada individu dari kelompok-kelompok rentan di atas. Petugas-petugas terlibat dalam perencanaan dan penanganan bencana perlu mempersiapkan peralatan-peralatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok rentan tersebut. Contohnya ventilator untuk anak, alat bantu yaitu untuk individu yang cacat, alat bantuan persalinan, dan lain-lain. Serta melakukan pemetaan kelompok-kelompok rentan. Ada juga merencanakan intervensi untuk mengatasi hambatan informasi dan komunikasi, dan menyediakan transportasi dan rumah penampungan yang dapat diakses, serta menyediakan pusat bencana yang dapat diakses. Adapun tindakan-tindakan spesifik untuk kelompok rentan akan diuraikan pada pembahasan berikut, yaitu tindakan yang pertama yaitu sesuai untuk kelompok berisiko pada bayi dan anak, kedua tindakan yang sesuai untuk kelompok berisiko pada ibu hamil dan menyusui dalam memberikan pelayanan keperawatan pada berbagai macam kondisi. Kita harus cepat bertindak di tempat bencana. Petugas harus ingat bahwa dalam merawat ibu hamil adalah sama halnya dengan menolong janinnya, sehingga meningkatkan kondisi fisik dan mental wanita hamil dapat melindungi dua kehidupan, ibu hamil dan janinnya. Dan yang ketiga, tindakan yang sesuai untuk kelompok berisiko pada lansia. Ada juga tindakan yang sesuai untuk kelompok berisiko pada orang dengan kecacatan dan penyakit kronis, itu yang keempat. Serta di sini kita akan bahas tentang sumber daya yang tersedia di lingkungan untuk kebutuhan kelompok berisiko, yaitu untuk mengurangi dampak yang lebih berat akibat bencana terhadap kelompok-kelompok berisiko saat bencana, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Maka petugas kesehatan akan terlibat dalam penanganan bencana, perlu mengidentifikasi sumber daya apa saja yang tersedia di lingkungan yang dapat digunakan saat bencana terjadi. Di antaranya terbentuknya desa siaga organisasi kemasyarakatan yang
Terus mensosialisasikan kesiapsiagaan terhadap bencana, terutama untuk area yang rentan terhadap kejadian bencana. Kedua, kesiapsiagaan rumah sakit atau fasilitas kesehatan menerima korban bencana dari kelompok berisiko, baik itu dari segi fasilitas maupun ketenangan. Serta ketiga, adanya simbol-simbol atau bahasa yang bisa dimengerti oleh individu-individu dengan kecacatan tentang peringatan bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan lain-lain. Dan yang keempat, yaitu adanya agensi-agensi baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah atau NGO yang membantu korban bencana, terutama kelompok-kelompok berisiko seperti Agensi Perlindungan Anak dan Perempuan, Agensi Pelacak Keluarga Korban Bencana, Tracking Center, serta kita masuk di lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok berisiko. Setelah kejadian bencana adalah penting segera untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang memungkinkan kelompok kita masuk di lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok berisiko. Setelah kejadian bencana adalah penting segera mungkin untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang memungkinkan kelompok berisiko untuk berfungsi secara mandiri sebagaimana sebelum kejadian bencana. Di antaranya menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan ibu menyusui untuk terus memberi ASI kepada anaknya dengan memberikan dukungan moral, menyediakan konsultasi laktasi dan pencegahan depresi. Dan kedua, membantu anak kembali melakukan aktivitas reguler sebagaimana sebelum kejadian bencana seperti penjagaan kebersihan diri, belajar, sekolah, dan bermain. Dan yang ketiga, melibatkan lansia dan aktivitas-aktivitas sosial dan program lintas generasi, misalnya dengan bermain dan anak-anak mengurangi risiko isolasi sosial dan depresi. Dan keempat, menyediakan informasi dan lingkungan yang kondusif untuk individu dengan keterbatasan fisik, misalnya area evakuasi yang dapat diakses oleh mereka. Sampai di sini presentasi tentang kelompok rentan dari keperawatan bencana. Saya Fadil Alfian Pertengara dengan NIM 191420100003 mengucapkan terima kasih.